Oke semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menambahkan sebuah kamera di project animasi 3D yang kita buat. Layaknya di kegiatan syuting film, biasanya kamera tersebut digerakkan ke sana kemari sesuai dengan kebutuhan. Nah, kali ini kita juga akan mencoba hal tersebut. Jadi kita akan mencoba untuk menggerakkan kamera tersebut sesuai dengan kebutuhan. Bisa jadi mungkin mendekati objek, atau menjauhi objek, atau berputar mengelilingi objek. Intinya sebetulnya adalah bagaimana kita bisa mengambil gambar atau mengambil video dari sudut pandang yang pas. Bisa jadi posisinya, bisa jadi sudut pengambilan gambar atau video tersebut. Kalau di dunia perfilman atau peranimasian, hal tersebut cukup penting. Karena posisi kamera dan sudut pengambilan gambar itu bisa mempengaruhi mood ataupun kesan yang ingin disampaikan oleh pembuat film atau pembuat animasi. Dalam hal ini kita akan mencoba untuk menggunakan kamera rig, fitur yang sudah disediakan di Blender 3D, sehingga kita dapat membuat gerakan atau animasi dari kamera. Harapannya ketika teman-teman bisa menggunakan kamera rig, maka teman-teman bisa menerapkan pengambilan gambar atau video dari sudut pandang tertentu, sehingga tercipta mood atau kesan yang diinginkan. Ada beberapa jenis kamera di Blender 3D ini. Yang pertama adalah kamera standar, yang biasanya bawaan dari project baru itu biasanya kamera standar itu. Jadi kita bisa menggunakan kamera standar yang seperti itu, atau kita bisa menggunakan 3D kamera rig atau 2D kamera rig. Nah, 3D kamera rig ini kebetulan ada dua, yaitu dolly dan crane, seperti itu ya. Tulisannya gimana? DOLLY, dan satunya lagi CRANE, crane, seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan fokus ke 3D kamera rig saja. Jadi kita akan mencoba untuk menerapkan 3D kamera rig, yang mana tadi ada dua, yaitu dolly dan crane, seperti itu ya. Tapi sebelum itu kita cek terlebih dahulu. Ketika teman-teman pencet Shift A di viewport 3D ya, coba teman-teman arahkan ke bagian menu kamera. Di sini hanya ada kamera standar seperti itu. Padahal seperti yang saya sebutkan tadi, sebetulnya ada beberapa versi seperti itu ya. Ada beberapa jenis. Nanti ada dolly, ada crane, dan ada 2D kamera rig seperti itu. Nah, kenapa tidak muncul di sini? Karena kita belum mengaktifkan add-on kamera rig. Nah, cara untuk mengaktifkannya bagaimana? Teman-teman bisa klik di bagian menu edit, kemudian cek di bagian preference, kemudian di bagian add-on, silahkan diklik add-on yang ini ya. Kemudian silahkan dicari di sini, di search ini, di kolom search kita cari kamera rig. Kamera rig. Nah, muncul di sini satu opsi, kamera add camera rigs. Silahkan diklik centangnya. Nah ini, kemudian kita close. Sekarang ketika kita pencet Shift A di sini, kemudian kita arahkan ke kamera, di sini akan muncul 4 opsi. Kamera, dolly kamera rig, crane kamera rig, dan 2D kamera rig. Dolly dan crane ini adalah 3D kamera rig. Seperti itu ya. Sebelum kita menambahkan dolly ataupun crane di project animasi yang kita buat, silahkan cek terlebih dahulu di panel outliner. Nah, di sini coba dicek apakah ada kamera atau tidak. Kalau misalkan ada, mungkin untuk sementara kita hapus dulu ya, karena kita akan mencoba untuk membuat view kamera dari awal, sehingga yang sudah ada dihapus dulu saja, kita akan ganti dengan dolly ataupun crane. Tapi misalkan sudah tidak ada, kita tinggal menambahkan saja ya. Tinggal menambahkan crane ataupun dolly. Kita mulai dari dolly kamera rig terlebih dahulu. Jadi kita akan mencoba untuk menambahkan dolly kamera rig. Cara yang cukup mudah. Silahkan ditekan Shift A di viewport 3D. Kemudian arahkan ke bagian kamera. Di sini ada dolly kamera rig. Nah, kita klik dolly kamera rig. Dan seperti yang teman-teman lihat sekarang, di panel outliner akan muncul dolly rig. Sementara di sini seperti yang teman-teman lihat di viewport 3D-nya, teman-teman bisa lihat ketika saya geser, misalkan GX, GY, atau GZ seperti itu ya, GX saja mungkin ya. Nah, teman-teman akan melihat bentuk seperti ini. Nah, ini adalah dolly kamera rig. Di kamera standar, ketika kita pencet numpad 0, maka view-nya akan berubah menjadi view kamera. Hal yang sama juga berlaku untuk
3D Camera Rig ya. Jadi di 3D Camera Rig ini juga sama, ketika kita pencet numpad 0, dia akan berubah menjadi view kamera. Atau kalau tidak ada numpad 0, teman-teman bisa pencet view, ada menu view di sini, kemudian masuk ke viewpoint, kemudian pilih opsi kamera. Nah, view-nya akan berubah menjadi view kamera, dari perspektif kamera, seperti itu ya. Kemudian ketika pengen mengembalikan lagi, caranya cukup mudah, klik view, atau kemudian selanjutnya klik viewpoint, kemudian pilih kamera. Maka akan kembali ke view semula, seperti itu ya. Kalau di laptop atau PC teman-teman ada numpad 0, cukup dipencet numpad 0 saja, nanti sudah otomatis kembali lagi ke tampilan semula. Selanjutnya untuk menggunakan Dolly Camera Rig ini, teman-teman bisa masuk ke pose mode, tapi sebelum masuk ke pose mode, silahkan klik kameranya dulu, pastikan kameranya sudah terseleksi, kemudian masuk ke pose mode. Ini kan objek mode ya, kemudian pilih pose mode. Jadi selain armature, kamera rig juga bisa masuk ke pose mode. Nah, teman-teman akan melihat beberapa bagian dari kamera rig ini. Yang pertama di sini teman-teman lihat, di sini ada aim atau target ya. Kemudian ada kamera. Nah, ini kamera. Kemudian di sini ada kamera offset dan ada root. Teman-teman bisa memanipulasi beberapa unsur yang sudah disebutkan tadi, misalkan aim atau kamera atau offset maupun rootnya, seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa memanipulasi beberapa elemen yang ada di kamera rignya. Misal, saya ingin membuat kamera 3D ini, membuat kameranya menghadap ke arah karakter. Nah, berarti kita bisa mainkan mungkin di bagian sini, di bagian M-nya. Nah, di bagian M-nya ini bisa kita klik, kemudian masuk ke Bound Constraint Properties. Nah, di sini ada Add Bound Constraint. Nah, bisa kita klik ya, Add Bound Constraint. Nah, di sini ada opsi, ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Sebetulnya di sini ada banyak banget. Tapi kalau misalkan kita pengen target ke karakter, berarti M ini harus posisinya harus mengikuti posisi dari karakter. Oleh karena itu kita klik Copy Location. Kita pilih Copy Location. Nah, lokasinya dari mana? Lokasinya referensinya dari mana? Kita bisa ubah targetnya. Karena kita pengen kameranya menghadap ke karakter 3D, maka kita pilih armature sebagai targetnya. Klik di sini, kemudian pilih armature. Nah, maka secara otomatis seperti yang teman-teman lihat, kameranya yang tadinya menghadap ke kanan, sekarang sudah menghadap ke karakter 3D. Sekarang kalau kita pencet numpad 0, atau mungkin kalau tidak ada numpadnya bisa klik di menu view, kemudian viewpoint, kemudian kamera. Nah, maka kameranya akan mengarah ke karakter kita seperti itu. Karena tadi ada constraint copy location. Sehingga secara otomatis kemanapun nanti targetnya bergerak, kamera akan selalu mengikuti si karakter 3D. Kalau ingin mengembalikan lagi, cukup pencet numpad 0 lagi, atau mungkin kembalikan saja dengan menu view, kemudian viewpoint, kemudian kamera. Nah, kembali ke tampilan yang semula. Selain di bagian M, tentunya teman-teman bisa menambahkan constraint di bagian-bagian yang lain juga ya. Jadi misalkan di bagian ini, di bagian kamera, nah di bagian kamera ini secara default sudah ada constraint track itu ya. Teman-teman bisa menambahkan constraint yang lain sesuai dengan kebutuhan. Atau mungkin di bagian offset, di sini masih kosong, tidak ada constraint apapun. Kemudian di bagian root, di sini juga masih kosong, tidak ada constraint apapun. Tapi teman-teman yang perlu diingat di sini adalah untuk menambahkan constraint, klik salah satu elemennya seperti itu ya. Misalkan di bagian kamera, ataupun root, ataupun offset, ataupun mungkin M-nya. Silahkan teman-teman bebas milih yang mana, misalkan di bagian root seperti itu, kemudian masuk ke Bound Constraint Properties, kemudian Add Bound Constraint, dan pilih salah satu constraint yang tersedia di sini. Teman-teman bebas milih yang mana aja, yang penting sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kira-kira butuhnya apa, silahkan dipilih. Misal kita akan mencoba untuk menggerakkan kamera ini mengelilingi karakter. Nah, bagaimana caranya? Nah,
Pertama kita buat jalurnya terlebih dahulu. Jalur untuk siapa? Jalur untuk kamera rignya ya tentunya ya. Kita masuk ke object mode terlebih dahulu. Kemudian untuk membuat jalur, kita bisa menambahkan ini, Shift A, kemudian Curve, kemudian Bezier. Nah, kita akan membuat jalur dengan Bezier ini. Nah, tapi di mana Beziernya? Oh, ternyata ada di sini ya. Nah, ini nih, yang garis warna orange ini nih. Kita coba geser dulu biar kelihatan di kemudian X. Nah, oke. Nah, sekarang kita bentuk garis ini supaya nanti mengelilingi karakter. Jadi kita buat jalurnya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat jalurnya, kita mungkin buat tampak atas terlebih dahulu ya. Ini mungkin bisa diklik sumbu Z yang ada di sini, atau mungkin bisa pencet numpad 7. Silahkan. Nah, setelah itu pastikan Bezier curve-nya ini sudah terseleksi. Kalau sudah, kita coba masuk ke edit mode. Nah, caranya seperti apa? Pakai tab boleh, pakai klik ini kemudian edit mode boleh. Nah, kalau sudah, kita akan coba untuk manipulasi bentuk kurva ini menjadi jalur kamera. Misal, ini saya pencet G ya, saya klik di sini, kemudian saya pindah ke belakang sini. Kemudian kita rotasi dikit. Oke. Kemudian bagian ujung sini, saya klik, kemudian saya pencet G, saya geser ke sini. Jadi kita akan membuat jalurnya terlebih dahulu. Kemudian kita pencet R untuk merotasi. Nah, seperti ini ya misalkan ya. Dirotasi lagi mungkin. Nah, oke. Kemudian kalau perlu di scale S. Nah, di scale supaya nanti bentuknya lebih teratur. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian ini juga bisa kita klik, kemudian di scale supaya bentuknya lebih teratur, dan kemudian dirotasi juga supaya lebih pas lagi. Nah, sudah. Kita sekarang sudah punya jalur kamera yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Kita coba save dulu. Setelah lintasannya selesai dibuat, kita mencoba untuk meletakkan root dari dolly camera rig ini ke lintasan yang sudah kita buat dengan Bezier curve sebelumnya. Oleh karena itu, kita masuk ke object mode terlebih dahulu ya. Jadi masuk ke object mode. Nah, pastikan ini sudah berada di object mode, kemudian kita seleksi kamera dolly rig yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian pastikan masuk ke pose mode. Jadi setelah kameranya terseleksi, kita pindah ke pose mode. Oke. Sehingga warnanya jadi biru seperti ini ya. Kita klik bagian rootnya. Nah, rootnya. Nah, ini ya rootnya ya. Kemudian kita berikan constraint ke rootnya. Caranya seperti apa? Sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Teman-teman bisa klik di bagian bound constraint. Kemudian add bound constraint. Kemudian teman-teman bisa ambil opsi follow path. Nah, ini follow path. Klik. Targetnya siapa? Targetnya adalah si Bezier curve. Kenapa? Karena ini nanti akan kita letakkan di Bezier curve-nya. Kita akan buat si root kamera rig ini mengikuti Bezier curve, sehingga targetnya kita ubah ke Bezier curve. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita sesuaikan posisi dari root kameranya. Jadi bisa kita pencet G ya di sini ya, G. Kemudian kita geser G atau move ya, sama aja. Kita geser mungkin dari sini. Jadi awalnya nanti dari sini ya. Oke. Nah, teman-teman bisa geser-geser nilai offsetnya di sini untuk melihat apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, ini kalau misalkan posisinya plus terus, nanti dia akan menuju ke arah sana. Kemudian kalau kita bikin minus, nah dia akan menuju ke arah sana. Sampai tak hingga ya ini ya. Jadi teman-teman boleh nilainya berapapun gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ya, misalkan teman-teman ingin membatasi di posisi tertentu saja, di bagian tertentu saja di jalurnya. Misalkan di jalur yang sudah ditentukan, misalkan oh dari sini sampai sini doang nih. Nah, teman-teman bisa pakai opsi fix position. Nah, di sini ada opsi fix position, silahkan diklik. Nah, kemudian ketika teman-teman geser,
offset faktornya ini nanti berubah. Nilainya yang tadinya dari tak hingga sampai maaf, yang nilainya dari minus tak hingga sampai tak hingga sekarang menjadi antara 0 sampai 1. Kalau 0 itu ada di sini posisinya, sementara kalau saya klik drag, saya ganti 1, posisinya maksimal ada di sini. Nah, misalnya ini ya, misalnya kita buat di frame pertama, nanti kamera akan ada di sebelah sini, sementara di frame ke 60 dia akan bergeser di sini. Apakah bisa? Tentu saja bisa gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman tinggal masukkan ke frame 1. Nah, ini frame 1 diklik. Terus berarti di frame 1 itu offset faktornya adalah 0. Kita buat 0. Nah, ini. Di frame 1 offset faktornya adalah 0. Kemudian kita klik di bagian titik ini untuk menambahkan keyframe-nya, klik. Nah, seperti ini ya. Di frame ke-60, kita klik frame 60. Oke. Nah, di frame 60 yang tadinya 0, yang tadinya offset faktornya adalah 0, kita buat menjadi 1 seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kunci lagi, kita insert keyframe lagi. Klik. Nah, sekarang ada 2 keyframe di sini, ada keyframe di frame 1 dan keyframe di frame 60. Nah, sekarang bisa kita lihat hasilnya ya. Klik view, kemudian masuk ke bagian viewpoint, kemudian kamera atau numpad 0 ya. Jadi ketika nanti di play, misalkan kita mulai dari frame 1. Ketika kita play, ini akan nampak dari belakang terlebih dahulu, kemudian lama-lama akan nampak sampai ke depan karakternya, seperti itu ya. Jadi kameranya bergerak dari belakang karakter sampai ke depan karakter. Oke, kita play dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Sayangnya kita tidak tahu siapa yang diikuti oleh si aim ini. Tadi kan ini ya, ada beberapa elemen kamera rig ya. Di sini salah satunya adalah aim. Ternyata yang dikejar si aim ini adalah armature-nya. Tapi kita tidak menspesifikkan bun yang mana seperti itu kan. Oleh karena itu jadinya ya seperti ini. Dia mentarget posisi global si armature. Posisi global armature kebetulan ada di sini sehingga dia akan mengikuti dan karakternya ketika lompat tidak terlihat. Nah, bagaimana supaya lompatan karakternya pun juga bisa ikut terlihat? Sebetulnya caranya cukup sederhana. Tadi aim kita sudah kasih constraint ke armature, tapi kita belum spesifikkan nih armature yang mana yang dituju. Oleh karena itu kita bikin lebih spesifik lagi, bun yang mana kayak gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman klik view, kemudian kamera, maaf, viewpoint, kemudian kamera, supaya balik ke posisi semula. Nah, ini masih di pose mode ya. Pastikan di pose modenya kamera. Nah, sekarang coba klik aim-nya. Nah, ini ya, aim-nya ya. Nah, ini aim-nya. Nah, kita cek di bagian ini, bun constraint properties, kemudian di bagian sini. Tadi kita sudah kasih constraint copy location, kemudian armature-nya sudah, targetnya armature, tapi bun yang mananya belum. Nah, bun yang mana yang akan kita jadikan constraint seperti itu ya, yang kita akan jadikan target. Sebetulnya di sini pilihannya sudah tersedia ya. Jadi di armature ini tersedia bun apa saja. Kalau saya klik sudah ada pilihannya. Kalau di tempat saya ada main bun, body bun, eye bun left right, kemudian leg bun left right. Nah, teman-teman sebetulnya tinggal pilih aja dari beberapa opsi yang tersedia ini. Misalkan saya pilih main bun, maka nanti jatuhnya targetnya akan ke situ. Kalau misalkan saya pilih body bun, nah ini agak naik dikit seperti itu ya. Kalau saya pilih misalkan eye bun, maka dia akan mentarget ke mata kayak gitu ya. Kalau saya pilih leg bone, dia akan mentarget ke kaki. Nah, ini tinggal pilihan kita seperti itu ya. Jadi kita mau pilih yang mana. Sampai di sini kalau masih ada yang bingung terkait dengan tulang mana yang harus dipilih, silahkan belajar dulu rigging ya. Jadi riggingnya diselesaikan dulu, kalau sudah balik ke sini. Nah, dalam kasus ini saya pilih ke body bone saja karena saya pengen mengikuti tulang badannya seperti itu ya. Jadi nanti kamera akan mengikuti tulang di badan si karakter 3D-nya ini. Sehingga nanti kalau misalkan kita play hasilnya akan berbeda. Nah, ini ya, kita lihat coba gerakan kameranya. Nah, kalau dari sudut pandang kamera gimana? Kita coba klik view, kemudian
viewpoint, kemudian kamera atau numpad 0. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kurang lebih viewpoint dari kamera hasilnya seperti ini. Saya pause dulu. Ya, mungkin saya ulas kembali di sini ya, di bagian target tadi ada bone, karena targetnya armature kayak gitu ya. Maka ada pilihan bone, di antaranya main bone, body bone, eye bone, leg bone, seperti itu. Nah, ini nama-nama tulang di armature-nya karakter ya. Jadi ini adalah nama-nama tulang yang ada di karakter seperti itu. Nah, kalau di tempat teman-teman mungkin tergantung teman-teman ya ngasih nama tulangnya itu apa ya. Kalau di saya kebetulan seperti itu. Untuk melihat lebih detailnya kalau di saya seperti ini ya. Mungkin balik lagi ke viewport kamera viewport yang normal seperti itu. Kemudian kita coba masuk ke karakter, kita klik karakternya. Maaf, pindah ke object mode terlebih dahulu, kemudian klik karakter. Oke, di karakter aman-aman aja, kita pindah ke armature. Nah, di armature ini kemudian kita masuk ke object properties, klik in front. Nah, ini tulang-tulang yang saya maksud tadi. Nah, ini tulang-tulang yang saya maksud tadi ya. Kita lihat, kita masuk ke pose mode. Pose mode. Nah, ini ya pose mode. Jadi ini tulang-tulangnya tadi. Kalau saya klik yang bagian bawah, nah ini terlihat namanya di sini adalah, nah kita cek di bagian bone properties. Nah ini namanya adalah main bone. Kemudian ini namanya adalah body bone. Ini eye bone left. Ini eye bone right. Ini leg bone left. Ini leg bone right. Nah, itu asal muasalnya sih sebetulnya sih. Tapi saya rekomendasikan kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman mulai belajar dulu dari riggingnya terlebih dahulu ya. Tapi kadang-kadang mungkin teman-teman penasaran juga ya, gimana kalau misalkan target dari si aim kamera tadi dipindah ke ininya, ke siapa ya mungkin, ke karakternya langsung kayak gitu ya, ke bentuk mesh karakternya yang warnanya orange ini, ke badan karakternya. Bisa nggak sih? Sebetulnya bisa-bisa aja ya. Jadi kita pindah dulu ke object mode, oke, terus seleksi ini tadi, seleksi kameranya, oke. Kalau sudah masuk ke pose mode, oke. Seleksi bagian M-nya, oke. Ini ya M-nya yang biru-biru ini. Kalau sudah, kita masuk ke bone constraint properties. Coba cek di bagian targetnya. Targetnya ini kan armature. Nah, kita bisa ganti ke yang lain kayak gitu. Misalkan apa? Badan dari karakter. Badan dari karakternya itu apa ya? Kita cek dulu ya. Di bagian armature. Nah, ternyata cube namanya. Ada yang namanya cube. Bisa aja kita pindah ke situ ya. Balik lagi ke sini tadi. Oke. Maaf, ke M. Klik M, kemudian masih di pose mode ya. Ingat, masih di pose mode. Tadi targetnya adalah armature, sekarang kita ubah jadi ini. Cube. Yang badan ini ya. Nah, sekarang malah fokus ke badan objek 3D-nya kayak gitu ya, badan karakternya. Nah, kalau kita play kayak gimana? Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau dari view kamera kayak gimana? Oke, dari sudut pandang kamera bisa kita klik view, kemudian masuk ke viewpoint, kemudian kamera, atau pakai shortcut numpad 0 ya berarti ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, pilih yang mana silahkan. Bebas sih sebetulnya sih. Targetnya mau apapun boleh kayak gitu ya. Jadi intinya di sini adalah targetnya itu tidak harus selalu bone seperti itu ya. Teman-teman boleh menggunakan mesh-nya dalam hal ini misalkan badannya kayak gitu ya, atau bahkan kakinya, atau bahkan apanya kayak gitu ya. Bedanya apa? Kalau kita memilih armature sebagai target, maka akan ada opsi tambahan di bagian sini, yaitu adalah bone.
bun mana yang jadi target, lebih spesifik lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan targetnya adalah mesh, maka yang muncul opsinya di sini cuman targetnya aja, nggak muncul bun kayak gitu ya. Jadi di sini pilihannya yang mau dijadikan target mesh yang dijadikan target itu apa? Apakah cube? Kalau saya klik ya, apakah circle, ataukah cube, ataukah cube nomor 1 dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita pilih kayak gitu ya. Objek manapun terserah, yang penting ada di environment 3D yang kita buat. Bebas ya. Oke, itu tadi cara menggunakan dolly camera rig. Kalau misalkan kita pakai crane camera rig, kira-kira seperti apa ya? Pada dasarnya sih sebetulnya ketika kita menggunakan crane camera rig sih juga sama saja. Mungkin hanya beda bentuknya saja ya sebetulnya ya. Eh, Langsung saja kita praktekkan mungkin ya. Kita balik ke object mode terlebih dahulu, kemudian balik ke view normal, oke, viewpoint, kemudian kamera ini, oke, kembali ke view normal, oke. Bedanya apa sih? Jadi bisa kita coba ya. Misalkan kita pencet Shift A, kemudian kita pilih opsi kamera, kemudian pilih crane kamera. Nah, saya geser ya, GX. Nah, crane kamera itu bentuknya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Seperti yang terlihat, bedanya apa? Di sini ada tambahan tiang-tiangnya, seperti itu ya. Kalau di crane camera rig ini kita juga bisa masuk ke pose mode ya sebetulnya ya. Misalkan teman-teman udah ke pose mode, oke, pose mode. Nah, bedanya ada beberapa tambahan di sini. Kalau teman-teman klik di sini ada eh, crane arm atau lengan lengan crane seperti itu ta. Kemudian ada crane peak yang jadi ininya tiang penyangganya seperti itu ya. Kemudian di sini sama seperti yang tadi, sama seperti dolly camera rig, juga ada rootnya, ada targetnya atau aim, kemudian ada juga kameranya, ada offsetnya juga seperti itu ya. Nah, ada offsetnya juga. Bedanya tadi ya, cuman ini aja tambahannya. Ada crane arm, ada ininya crane head. Tapi cara mengoperasikannya sama ya. Bedanya cuman ini aja kok. Jadi kalau misalkan ada ininya, kalau misalkan ada apa ini namanya, tiang penyangganya atau lengannya ini bisa kita scale kayak gitu ya. Jadi kita klik kemudian kita scale, nah pencet S gitu ya. Nah kita tarik, ini bisa jadi tinggi, bisa jadi rendah kayak gitu ya. Untuk lengannya kita klik, ini bisa jadi kita scale, bisa jadi panjang, bisa jadi pendek. Bedanya itu. Tapi pada intinya tetap sama ya, kita ngasih constraint ke beberapa hal yang ada di sini. Misalkan ini ya, kita kasih constraint untuk n-nya masuk ke mana ini? Bound constraint properties, kita klik, kemudian pilih misalkan copy location tadi, terus misalkan kita targetkan ke build-nya, atau mungkin bodinya yang mana ya? Build 001 kah? Oh bukan, build-nya mungkin ya, oke. Oke, kita anggap seperti itu ya. Nah, kita juga bisa ngasih constraint ke sini juga misalkan ya. Misalkan tadi mau dibuat mengikuti kurva tadi juga bisa kayak gitu ya. Tinggal ditambahkan constraint ke rootnya. Hanya saja yang membedakan di sini teman-teman bisa nambahin tinggi dari crane-nya ini ya. Misalkan oke, di frame ke berapa? Frame ke satu kita bikin ukuran crane-nya sekian ya. Kita bikin pendek kayak gitu. Misalkan kita scale S, oke, pendekkan. Terus kita pencet I, terus insert scale-nya. Oke, insert scale ya. Tapi begitu di frame ke 60, kita pindah ke frame 60, kita scale. Nah, S, oke, kita bikin panjang seperti ini. Kemudian I, kemudian kita pencet, kita pilih scale karena kita mengubah scale dari tiangnya. Jadi nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Awalnya tiang rendah, tiangnya pendek, sekarang jadi tinggi. Nah, kira-kira seperti itu.
Ini juga sama saja, untuk bagian lengannya juga sama ya. Jadi misalkan di frame ke 0, maaf, frame ke 1, ukuran lengannya panjang kayak gitu ya. Saya scale, nah saya pencet S, ukuran lengannya segini, saya pencet I, kemudian pilih scale untuk insert keyframe scale-nya ya. Terus habis itu di frame ke berapa? Misalkan frame ke 60. Nah, misalkan frame ke 60, ini lengannya jadi pendek. Saya scale lagi. Nah, saya turunkan. Nah, kemudian saya pencet I, kemudian scale. Nah, sehingga nanti animasinya untuk kameranya kurang lebih seperti ini. Set. Nah, gitu ya. Kita bisa lihat perbedaannya. Nah, itu aja sebetulnya ya bedanya ya teman-teman ya. Tidak banyak. Jadi cuma nambah lengan sama tingginya aja. Cuma nambah bagian dua bagian ini. Oke, kurang lebih itu tadi terkait dengan 3D camera rig. Jadi ada dua jenis ya. Kalau untuk 3D camera rig tadi ada yang crane, ada yang dolly. Teman-teman boleh pakai yang manapun. Disesuaikan saja kira-kira lebih enak pakai yang mana gitu ya. Di sini masih ada sebuah masalah yang sebetulnya perlu diselesaikan. Jadi dalam sebuah project itu boleh ada banyak kamera seperti itu. Tapi tidak bisa semuanya dimainkan secara bersamaan. Di sini ada dua kamera ya kebetulan ya. Ada dolly dan ada crane seperti itu. Dolly yang ini, crane yang ini. Tapi dua-duanya ini tidak mungkin dijalankan secara bersamaan. Kalau bergantian bisa, tapi kalau bersamaan nggak bisa. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika ada dua kamera ini, ketika saya play, saya ubah ke mode kamera ya, view, kemudian viewport kamera atau numpad 0, maka dia akan milih salah satu. Nah, dalam kasus saya, dia akan milih yang dibuat terakhir kayak gitu ya. Jadi ketika saya mainkan, saya play, nah itu kurang lebih seperti ini. Oke, masalahnya adalah itu. Jadi pada akhirnya ini dilihat dari sudut pandang crane kamera rig, bukan dari dolly kamera rig. Misal nih ya, misal teman-teman pengen balik lagi ke dolly kamera rig. Nah, caranya gimana? Sebetulnya cukup mudah ya. Teman-teman bisa klik opsi yang ada di sini. Ada menu scene properties. Ini silahkan diklik. Nah, ini ya. Di bagian scene di sini ada kamera, ada pilihan kamera. Nah, jadinya kita klik di bagian kamera. Di sini akan muncul kamera-kamera yang ada di scene yang sudah teman-teman buat. Misalkan di dalam scene atau di dalam environment yang sudah teman-teman buat itu ada 10 kamera, maka di sini juga akan muncul 10 kamera. Nah, teman-teman tinggal milih kamera mana yang aktif. Kalau kebetulan di sini ada dua ya, crane atau dolly seperti itu. Misalkan saya buat crane, jadinya seperti ini. Tapi kalau saya buat dolly kamera, jadinya seperti ini. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, semisalkan ternyata ada banyak kamera dan teman-teman harus milih salah satu, maka teman-teman bisa masuk ke bagian scene properties, kemudian bagian kameranya, kemudian di bagian scene, di bagian kameranya teman-teman bisa ganti-ganti. Nah, oke, kurang lebih seperti itu terkait dengan kamera rig. Sebetulnya bisa kita buat supaya display bergantian ya, supaya view kameranya bergantian. Misalkan dari frame sekian sampai sekian itu adalah jatahnya dolly rig. Sementara di frame berikutnya sampai frame terakhir itu adalah jatahnya frame kamera rig. Tapi itu akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.